Di tengah hiruk-pikuk polemik yang mengguncang pengurus besar Nahdlatul Ulama, banyak orang mungkin berpikir bahwa ini hanyalah silang pendapat biasa, sekadar ketegangan antara Rois Am dan Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Holil Stakuf, atau sekadar soal tambang dan tata kelola keuangan. Tapi, tunggu dulu. Cerita ini tidak sesederhana itu. Sebuah suara berbeda muncul, datang dari seorang analis independen yang selama ini dikenal membahas isu-isu intelijen internasional. Nama itu Ridwan Jogja. Ia menarik garis cerita yang jauh lebih panjang, jauh lebih dalam, dan jauh lebih serius tentang apa yang sesungguhnya sedang terjadi di tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia ini. Dalam ulasannya, Ridwan menyampaikan sebuah kesimpulan yang membuat banyak orang tertegun. Menurutnya, konflik yang kita lihat hari ini bukan lagi sekadar persoalan internal NU. Ada operasi intelijen internasional yang bermain, ada kekuatan global yang menyasar NU sebagai institusi dan menargetkan Gus Yahya sebagai figur sentralnya. Ridwan tidak berbicara sembarangan. Ia menyusun analisisnya memakai teori ancaman, menganalisis dinamika Israel-Palestina, dan melihat posisi NU dalam percaturan global. Dari sinilah ia menilai kiprah internasional Gus Yahya dalam mendorong perdamaian telah memunculkan kegelisahan bagi pihak-pihak yang tidak ingin stabilitas itu terwujud. Dalam videonya, Ridwan menjelaskan langkah demi langkah bagaimana Gus Yahya hadir di forum internasional, berdiplomasi lintas agama, dan berkali-kali menyuarakan isu Palestina di hadapan dunia. Jejak yang menurut Ridwan cukup untuk membuat beberapa kekuatan besar merasa tidak nyaman. Dan di sini letak ironi itu muncul. Salah satu alasan yang dipakai untuk memberhentikan Gus Yahya adalah tuduhan bahwa ia tidak mendukung Palestina. Sementara rekam jejak internasionalnya justru menunjukkan sebaliknya. Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang bergerak di balik layar? Ia membuat publik bertanya ulang. Apakah ini benar hanya konflik internal? Atau ada operasi yang jauh lebih besar? Mari kita simak ulasan lengkapnya. Karena itu kita akan mengupas apakah gonjang-ganjing internal di PBNU ini ada kaitan dengan jejaring intelijen asing. Apakah Nahdlatul Ulama sedang ditarget oleh intelijen asing? Dan benarkah Zionis internasional marah dengan Gus Yahya? Isu utama yang menyeruak di media antara dengan Rois Am dengan Ketua Umum PBNU adalah tudingan, tanda petik, Ketua Umum PBNU memfasilitasi Zionisme internasional. Tetapi sebenarnya kalau kita mau membuka fakta dan data secara terbuka tanpa pretensi, secara objektif, kita lihat bahwa ternyata kunjungan Gus Yahya bertemu dengan Benjamin Netanyahu itu terjadi pada tahun 2018. Sedangkan pemilihan Ketua Umum PBNU itu terjadi di Muktamar Lampung tahun 2021. Artinya sebenarnya pada saat muktamar itu dilaksanakan, para kiai, para asatid, para ulama khos itu tentu sudah mendapatkan informasi dan data bahwa Gus Yahya pernah bertemu Netanyahu. Akan tetapi saat itu Gus Yahya tetap terpilih dalam sidang muktamar. Dan baru-baru ini saja kemudian tiba-tiba ada isu pembicara dari asing, pembicara dari luar yang kemudian dianggap itu mempromosikan Zionisme. Kenapa itu terjadi sekarang? Kenapa itu tidak terjadi pada saat muktamar 2021? Kalau kita lihat, teman-teman semua, coba cek ketika Gus Yahya memimpin, begitu
diberi amanah oleh Sidang Muktamar menjadi Ketua Umum PBNU, maka banyak sekali acara-acara fora internasional, diplomasi internasional yang dimainkan oleh Gus Yahya, dan ujungnya justru mendukung Palestina. Misalnya acara R20 di Bali, lalu Muktamar Fikih Peradaban, lalu mengundang beragam tokoh-tokoh dari Palestina untuk hadir dan berdiskusi di kantor PBNU. Dan kalau kita lihat, kalau kita track back, pada tahun 2018, Gus Yahya sebenarnya menyatakan bahwa kedatangannya bertemu Netanyahu itu adalah untuk Palestina. Seperti dituliskan oleh salah satu ketua PBNU, Profesor Dr. Kiai Haji Rumadi Ahmad. Beliau menulis dalam salah satu artikel di situs islami.co bahwa Gus Yahya pada saat berkunjung di tahun 2018 bertemu dengan Netanyahu secara tegas menyatakan kunjungannya untuk mendukung Palestina. Dan menurut Profesor Dr. Rumadi Ahmad, sikap itu menimbulkan kegusaran bahkan kemarahan dari pihak Netanyahu. Informasi yang diperoleh oleh beliau, bahkan orang-orang yang mengatur pertemuan itu dipecat oleh organisasinya karena dianggap gagal untuk menyelesaikan misi Zionisme. Ini yang saya kira belum banyak dibahas. Bahkan Gus Yahya juga mengundang tokoh-tokoh senior Palestina, misalnya Mahmud Al-Abbas, untuk bicara tentang perdamaian, bicara tentang negara Palestina yang maju, berdaulat, dan makmur. Dan ini terjadi terbuka di PBNU. Pada 1 Mei 2025, ada 12 organisasi Islam yang dipimpin oleh masing-masing pimpinan mereka, yang bersyurok, bersidang, bermusyawarah di kantor PBNU, difasilitasi oleh Gus Yahya untuk membahas tentang Palestina. Bahkan dalam forum itu semuanya mendukung NU untuk bersuara lebih keras, mendukung negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dan itu juga sudah disampaikan Gus Yahya kepada Presiden Prabowo. Tentu saja pendapat PBNU sebagai sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia pasti didengar oleh Presiden Prabowo. Dan itu terwujud ketika Presiden Prabowo di forum resmi PBB menyatakan dukungannya terhadap negara Palestina. Dan itu menjadi perbincangan internasional. Nah, dugaan-dugaan bahwa intelijen asing termasuk gerakan Zionisme internasional menganggap bahwa Gus Yahya sebenarnya ancaman buat mereka, ini makin mengkerucut. Kita akan bahas secara singkat teori ancaman berdasarkan teori dari pakar intelijen strategis bernama Profesor Han Prungkun dengan rumus sebagai berikut. Profesor Han Prungkun dalam metodologi mengukur ancaman menuliskan rumus threat atau ancaman itu sama dengan perkalian dari intensi dikalikan capability dikalikan circumstances dan dikalikan vulnerability. Nah, mari kita lihat apakah Gus Yahya bagi Zionis itu merupakan threat. Bagi Zionis, apakah Gus Yahya mempunyai threat, menjadi threat, menjadi ancaman? Kita lihat dari intensi atau niat Gus Yahya. Tentu saja Gus Yahya intensinya adalah mendukung Palestina. Jadi skor intensi di sini, skornya adalah besar, mungkin 9. Niat beliau dengan mengumpulkan para ormas Islam di Indonesia, kemudian mengaktif mendukung fora internasional diskusi tentang Palestina, itu tentu saja intensinya menjadi 9. Lalu kita lihat capability beliau. Capability beliau jelas, beliau memimpin NU 100 juta lebih
umat yang berada dalam naungan bendera Nahdliyin. Tentu saja capability beliau skornya sangat tinggi, bisa 9. Lalu bagaimana dengan circumstances? Hari ini situasi dunia hampir semuanya mendukung Palestina. Termasuk di medsos di Indonesia, situasi di Indonesia semua medsos mendukung Palestina. Tentu saja bagi Zionis itu skornya, ancamannya menjadi besar. Lalu bagaimana dengan vulnerability? Ini adalah vulnerability dari pihak mereka. Nah, jelas sekali bahwa mereka ternyata tidak bisa mengendalikan atau tidak bisa menjadikan boneka atau menjadikan kaki tangan atau antek seperti yang mereka harapkan. Karena itu jelas vulnerability mereka besar. Dari teori perungkun ini kita bisa lihat bahwa jelas Gus Yahya memenuhi semua skor untuk dianggap sebagai ancaman bagi gerakan Zionis. Karena itu wajar kita curiga ada campur tangan intelijen asing yang masuk merusak secara senyap menggunakan berbagai macam cara. Bagaimana caranya Gus Yahya tidak lagi mengendalikan Nahdlatul Ulama. Karena itu para subscriber saya, para teman-temanku yang setia menonton channel YouTube Ridwan Jogja, dari kacamata intelijen kita meyakini bahwa Nahdlatul Ulama sedang ditarget oleh sebuah kepentingan besar intelijen asing mengganggu NU sebagai sebuah organisasi terbesar dengan jumlah anggota terbesar di Indonesia. Ini saatnya kami berharap para kiai, para pimpinan, para asatid, para ulama yang tergabung dalam naungan dakwah Nahdlatul Ulama, kami sebagai umat sungguh berharap terjadinya islah. Gus Yahya juga sudah meminta maaf kalau mengakui kalau ada yang salah dalam kepemimpinan beliau, dan beliau sudah meminta maaf, bahkan meminta untuk bertemu pada Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am. Dan kami sungguh berharap para yai kemudian menenteramkan kita semua dan menyadari bahwa ada sebuah kekuatan senyap, sebuah jaringan jahat, jaringan intelijen asing yang sedang berupaya menggerogoti dan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Kita sungguh berharap NU kuat, NU solid, dan dengan demikian Indonesia menjadi resilience, Indonesia mempunyai daya tahan yang makin baik. Saya kira saya akhiri video kali ini, dan monggo kalau ada komentar, ada tambahan data, silakan bisa tulis di bawah komentar di sini. Sungguh Al-Fakir, saya sebagai seorang yang banyak kesalahan, mohon maaf apabila dalam menganalisa ini mungkin ada yang dianggap keliru, ada yang dianggap salah, saya mohon maaf. Tapi sekali lagi, ini sebuah peringatan bahwa NU sebagai sebuah organisasi terbesar Islam di Indonesia harus kita selamatkan dari tangan-tangan jaring-jaring intelijen asing yang membahayakan masa depan umat Islam. Matur nuwun sudah nonton, kita ketemu di video berikutnya. Salam intelijen.